Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan dilunaskan Allah hutang dan cicilannya. Banyak juga yang amin ya. Belum pada lunas Bapak Ibu. Belum. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Bu, ibu-ibu banyak tapi suaranya gak kedengeran Bu. Bu, kayaknya harus dikasih pantun ibu-ibu ini, biar semangat jawab salamnya. Boleh Bu? Kalau tadi Pak Haji Zul Azmi kasih pantun, saya ikut-ikutan Pak. Burung puyuh, burung galan, selalu muncul di waktu pagi. Kalau ibu-ibu gak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Jangan ya Bu ya, jangan ya, jangan. Cukup ibu aja Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terasa banyaknya sekarang. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wala rasula wala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wa ana awwalu man yunshaku alaihi al-qabr wa ana awwalu syafi'in yu'dana syafa'atuh tuzana syafa'atuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil akhar masali wa masalil anbiya kamasali rajulin bana bunyanan fa ajmalahu wa ahsanah wa ja'ala an-nas yatufuna hawlah hatta yaqulu ma ajmala hadzal bunyan illa tilkal labinah wa ana tilkal labinah wa ana khatamtul anbiya wal mursalin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Satu karunia dari Allah yang sangat besar bagi saya pribadi bersama istri. Pagi hari ini di hari yang berbahagia, hari yang ceria, harmonis, Allah takdirkan saya dan istri bisa hadir di masjid yang kita cintai. Masjid yang insya Allah menjadi poros surga kita, yang akan menyampaikan kita dari bumi ini sampai ke surganya Allah SWT. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini di momen Rabiul Awal Maulid Nabi Muhammad SAW saya bisa hadir bersama dengan para calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada syukur yang bisa kita ucapkan melainkan syukur yang sebaik-baik dan sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjelang siang Allah takdirkan kita bisa hadir. Semoga langkah kaki yang kita ayun ke masjid ini adalah kemudahan bagi kita menuju surganya Allah SWT.
Salawat dan salam sekali dilimpahkan dan tercurah selalu pada uswah dan kudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi sempurnanya nikmat dan karunia Allah kepada kita. Tidak dapat dibayangkan seandainya Allah tidak menghadirkan Rasulullah SAW, maka tidak ada yang namanya kehidupan. Allah menciptakan alam semesta, itu disebabkan Allah mencintai Rasulullah SAW. Dan jika Allah tidak mencintai Rasulullah SAW, mustahil Allah menghadirkan kita. Maka tiada hal yang paling patut dan mulia dilakukan oleh kita sebagai umatnya, bahkan umat manusia, melainkan mensyukuri kehadiran Rasulullah SAW ke alam semesta ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Penasihat dan Pembina kita semua di DKM Masjid Ar-Ruhiyat, Bapak Haji Dadang Sutrisno. Sehat selalu Pak Haji. Semoga Allah berikan yuswa yang berkah bagi Bapak Haji, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, sehat walafiat sepanjang hayat, amin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Ruhiyah, dalam hal ini juga diwakili oleh Bapak Seksi Bidang Dakwah Pak Haji Zul Azmi. Terima kasih sudah memberikan sambutan Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji bersama keluarga dan jajaran DKM. Juga saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua RW di RW berapa Pak? RW 05 di wilayah Bahagia Permai, Bapak Haji Asep Dian. Sehat selalu Pak, terima kasih. Ini kali kedua apa ketiga Pak kita bertemu ya? Yang ketiga, yang pertama kita dan kedua bertemu di kantor Pak ya, CNA. Di kantornya Ustadz Abu Sauki. Terima kasih Pak RW sudah memberikan sambutannya juga. Dengan saya hormati dan saya muliakan Allah, para sesepuh, para tokoh. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Jenderal Polisi Beni. Terima kasih Pak Beni sudah hadir, sehat selalu Pak Beni. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para asati dan asatidah. Alhamdulillah dalam hal ini Bapak Ustadz Abdul Razak tadi sudah menyampaikan paparan bacaan Quran yang begitu menyentuh terkait dengan Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab ayat 21 dan terus 22 juga, 2 ayat. Ayat yang menyentuh hati kita terkait dengan Rasulullah SAW sebagai wasilah bagi siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Beserta salih tilawahnya tadi Ibu Teti. Dan juga saya hormati dan saya muliakan Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman, Ibu. Karena ustadznya ustadz akhir zaman. Betapapun sebetulnya saya sudah pensiun Bapak Ibu dari ustadz akhir zaman. Kalau saya pensiun dari ustadz akhir zaman, lalu ustadz sebagai apa sekarang? Insya Allah profesi saya sekarang adalah profesi baru, ustadz akhir bulan Bapak Ibu. Ya, ustadz akhir bulan lebih ringan resikonya daripada ustadz akhir zaman ya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Majelis Taklim Masjid Baitur Ruhiyah, Ibu Hajah Ratna Wulan, Ibu Hajah Ratna Wulan, terima kasih sudah membawa jamaahnya sehingga hadir serempak di masjid ini. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para hadirin yang sama-sama hadir, baik warga dari sekitar Masjid Baitur Ruhiyat dan juga sekitarnya, dan juga di sekitar komplek Bahagia Permai. Saya sangat berbahagia karena hari ini saya hadir di komplek Bahagia Permai, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf jika memang saya masih ngedrop Bapak Ibu ya. Kemarin saya balas dendam ya, 10-11 hari tidak menikmati makanan Indonesia. Begitu sampai di Cengkareng saya makan bakso Bapak Ibu. Di Cengkareng, di terminal manapun ada terminal 2, terminal 3, saya turun langsung ke bakso apung. Itu bakso favorit saya saat ini sama istri. Saya pakai sambal luar biasa, padahal makanan perut saya tidak bersahabat. Di pesawat selama 10 jam, hampir 10 jam kami transit di Doha, Qatar. Dari Amman, Jordan, kami pakai Qatar Airways. Begitu sampai ke Cengkareng saya langsung makan bakso, pulang ke rumah makan soto ayam. Kedua-duanya pakai pedas, Masya Allah. 2 hari Bapak Ibu saya pulang pergi ke kamar mandi. Sampai 1 hari 1 malam 8 kali. Alhamdulillah tadi sudah uji coba makan bubur pakai sambal sedikit. Alhamdulillah sudah normal lagi Bapak Ibu.
Mohon maaf ini oleh-olehnya tidak saya bawa, Bapak Ibu, habis di jalan oleh-olehnya nih. Tapi saya bersyukur sekali kemarin. Beberapa kali saya bersama jamaah ke negeri para nabi dan rasul, negeri Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW Palestina, yang sampai hari ini masih dalam okupasi bangsa Yahudi, Israel. Tapi kemarin saya berbahagia karena masyarakat muslim Palestina itu bisa menikmati Maulid Nabi di Masjidil Aqsa. Banyak sekali, saya lihat dan saya tanya datang dari beberapa provinsi. Di Palestina ini ada 12 provinsi. 11 itu sudah dikuasai Yahudi, dan satu yang belum dikuasai yaitu Gaza Strip, jalur Gaza, perbatasan dengan Mesir dan juga Arab Saudi. 11 provinsi ini ada dalam otoritas pemerintahan Yahudi karena okupasi mereka sejak 1948. Ya, dikenal dengan wilayah West Bank, sebagian baratnya, besarnya adalah bagian barat, West Bank tepi barat. Namun alhamdulillah sekalipun ada dalam penguasaan Yahudi, kami melihat kaum muslimin Palestina sekarang sudah mulai bisa menikmati. Apalagi di Masjid Al-Khalil Ibrahimi, di makom Nabi Ibrahim, luar biasa Bapak Ibu. Biasanya kalau kami hadir, itu hanya 50 orang saja orang Palestina yang ada di sana. Karena di checkpoint itu sangat luar biasa ketat Israel menjaga siapapun yang masuk ke Masjid Al-Khalil Hebron. Namun kemarin luar biasa, ribuan yang hadir Bapak Ibu. Saya tidak bisa jalan. Kami tidak bisa sholat tahiyatul masjid di Masjid Ibrahimi. Biasanya di makom para nabi kami melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, tapi kemarin luar biasa jamaah tidak sempat melaksanakan tahiyatul masjid sama sekali. Ya, hanya lewat saja karena luar biasa penuh umat Islam Palestina menikmati kebebasan mereka berziarah ke makom Nabi Ibrahim. Sehingga kami hanya lewat saja ke Masjid Al-Khalil ini. Ini Bapak Ibu suasana Masjid Al-Khalil kalau dari luar Bapak Ibu sekalian. Ini ada Masjid Al-Khalil di Al-Khalil Hebron. Hebron itu orang Yahudi yang menyebutkannya. Kalau orang Islam menamakannya Al-Khalil. Nah, itu ada checkpoint, ada pintu masuk yang dijaga ketat. Mana tentara Israel akan memeriksa siapapun dengan X-ray yang memasuki itu ini toilet di mana saya berkomunikasi dengan warga Al-Khalil Hebron karena banyak CCTV Bapak Ibu. Mereka akan mendeteksi kita, mereka akan akan mengawasi kita dengan ketat. Ini pintu masuknya. Di dalamnya ada makom Nabi Ibrahim, keluarga besar Nabi Ibrahim, ada makom Nabi Ibrahim, Siti Sarah, ya. Saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Ini suasana masjid. Masjid ini dibangun oleh seorang haji dari Indonesia, dari Sulawesi. Karena beliau tahu, yakin banyak yang berkunjung ke makom ini, terutama orang Indonesia. Maka beliau membuat masjid ini khusus untuk siapapun yang menjarahinya. Luar biasa, ini wakaf seorang haji dari Indonesia. Kalau tidak salah dari Sulawesi Tenggara ya. Di sini penuh sekali Bapak Ibu. Kami tidak bisa sholat kemarin. Nah, ini adalah makom Siti Sarah. Ada yang menyebutkan kalau ini adalah makbarah, kuburan. Karena berbeda antara makom dengan makbarah. Kalau makom itu petilasan saja. Tapi kalau makbarah ada jasadnya di dalamnya. Nah, ini Siti Sarah. Nah, di belakang Siti Sarah ini ada makom Nabi Ibrahim, di mana orang Israel Yahudi menguasainya. Mereka biasa melakukan ritual ibadah mereka yang terkadang mengganggu kita karena suaranya keras sekali. Ini bagian dalam dari makom Nabi Ibrahim sekeluarga. Yang seperti ini adalah makom untuk Nabi Ya'qub alaihissalam bersama istrinya Rahil, kemudian juga Nabi Ishak bersama istrinya Rifqah binti Batwail. Kemudian ada makom Nabi Yusuf juga. Alhamdulillah kemarin dibuka semua Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu sedikit cerita oleh-oleh terkait dengan Palestina. Dan adapun di Masjidil Aqsa luar biasa. Kami melihat jamaah pun luar biasa serempak. Ini adalah masjid pertama yang kami masuki ketika kami memasuki Babul Hutah. Inilah Masjid Mabdrak atau Qubatus Sahra. Dinamakan Masjid Mabdrak karena di dalamnya ada batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah Isra Mi'raj.
menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha artinya penghabisan. Ada kemungkinan besar Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Rasulullah menggunakan batu yang terdapat di masjid ini yang berkubah emas. Batunya sebesar kubahnya. Ini saya perlihatkan batunya dan bagian dalam dari masjid Qubatus. Inilah batu yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha, Bapak Ibu. Persis seperti orang yang sedang membersihkan batu ini di atasnya. Ini bagian dalam dari kubah emasnya yang berlatarkan 6 juta, berbahankan 6 juta keping emas. Dibuat oleh Kesultanan Turki Utsmani dan juga Kesultanan Sultan Abbasiyah Marwan bin Abdul Malik. Batu ini bisa kita lihat seolah-olah terapung karena memang batu ini terapung, Bapak Ibu, artinya tidak jatuh ke dasarnya. Nah, ini pintu masuk ke bagian bawah batu ini, batu Miraj. Kita bisa sholat di bawah batu tadi, kurang lebih 20 orang bisa sholat berjamaah di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, ini bagian bawah dari batu Miraj tadi. Yang terakhir, Bapak Ibu, mungkin tidak banyak saya sampaikan. Ini adalah tangga menuju Masjid Kibli. Ini gadis-gadisnya cantik-cantik ya, Pak ya? Ustaz juga manusia. Istri saya pegang tangan saya keras sekali. Awas, jaga pandangan. Kami susah tunduk mata, Pak, karena kesini cantik, sini cantik, mana yang jeleknya ini? Cantik semua. Ya, giliran pulang ke Indonesia, cantik-cantik juga ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, ini adalah Masjid Kibli, masjid terbesar kedua, dan masjid kedua yang ada di permukaan, karena 3 masjid besar ada di bawah lantai. Ya. Kenapa dinamakan Masjid Kibli? Karena di masjid inilah sholat pertama kali menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Setelah 16 sampai 17 bulan menghadap di masjid ini. Ya, ini kiblat kita yang pertama sebetulnya Masjidil Aqsa. Ya. Namun kami sampai hari ini masih bersedih ya Bapak, karena satu-satunya masjid peninggalan para nabi dan rasul yang DKM-nya orang Yahudi masjid ini Bapak, Masjidil Aqsa. Jamaah minta pada kami, Ustadz kami ingin tahajud di Masjidil Aqsa. Boleh Bapak Ibu silakan, tapi jangan samakan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita bisa masuk kapan saja, kita bisa i'tikaf, kita bisa sholat kapan saja kita mau. Masjidil Aqsa tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu saksikan nanti. Kita datang masjidnya masih dikunci. Pintunya masih dikunci Bapak Ibu. Mereka berjaga 5, 6, 7 orang dengan senjata. Bayangkan kita mau ngapain? Kita mau sholat kok dijaga seperti itu. Kita tidak bisa masuk. Betul Bapak Ibu. Jam 3:30 kami berjalan dari hotel kami di Salahuddin Street. Sampai ke Babul Amud, sampai ke Babul Huttah. Itu pintu masih ditutup. Tunggu kami lama begini. Imamnya pun syekhnya masih sudah datang, masih ditutup. Yang buka kunci mereka, kunci yang pegang mereka, yang mengizinkan siapa yang masuk mereka juga. Jadi aneh Bapak Ibu, ada masjid DKM-nya orang Yahudi. Itulah Masjidil Aqsa. Tapi insyaAllah kabar gembira dari Rasulullah SAW, akan ada satu negara di akhir zaman yang belum pernah dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Negara ini diganyang-ganyang adalah negara yang akan memimpin kebangkitan Islam, di mana negara inilah yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dan kembali kepada pangkuan umat Islam. Bapak Ibu tahu negara mana? Bukan Bapak Ibu, negara Ciwastra. Betulkah Indonesia? Ya, apakah pernah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Kita bahas di akhir ceramah saya. Ya. Dan ini saya langsung tanyakan kepada guru-guru saya. Dulu saya mulazamah bersama Al-Quds Institution. Pusatnya di Qatar, Doha. Pimpinannya Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi almarhum Mursyid Am Iwanul Muslimin dari Mesir, Kairo.
Beliau sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, beberapa tahun kami mengenyam mulazamah bersama Masyayikh di Al-Quds institusi ini. Sempat saya harus S2 di Yaman, namun karena di Yaman terjadi oposisi, gejolak politik, kami tidak sempat melanjutkan S2 kami di Yaman, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan lengkap biografi saya oleh Ibu MC. Saya kurang khawatir juga Ibu tahu MC, biografi saya dari mana. Bapak Ibu ya dirahmati Allah, masuk kita pada materi kita. Ini udah jam 10:30 Bapak Ibu. Materi baru dimulai. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Bebas, sampai maghrib ya. Boleh sampai maghrib Bapak Ibu. Boleh ya, tapi saya gak yakin sampai maghrib. Paling jam 11 banyak yang muntaber nanti. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita ya. Kalau luar seorang-seorang kamarana ya. Jamaah. Sesekali saya berdiri boleh? Baik. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan siapakah manusia yang pertama diciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Jamaah. Kamarana suarana itu. Jamaah. Oi jamaah. Araya. Gering araya. Jika ada pertanyaan siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan, jawabannya? Ada yang jawab Nabi Adam? Nabi Muhammad. Ada yang jawab Nabi Muhammad? Yang mana yang benar ini? Baik. Ada satu kisah menarik. Suatu hari Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril. Bapak Ibu kenal malaikat Jibril ya? Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah khalifah Allah di langit. Malaikat yang paling banyak tugasnya. Setidaknya ada banyak tugas yang dimiliki malaikat Jibril. Di antaranya 5. Yang pertama, khalifah Allah di langit. Yang kedua, muwasitatun bainallahi wal makhluk, perantara antara Allah dan makhluknya. Yang ketiga, menurunkan wahyu pada Nabi dan Rasul. Yang keempat, menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Kalau ada bencana alam itu pekerjaan malaikat Jibril. Ya, bencana alam itu pekerjaan malaikat Jibril. Dan bencana alam ada rumusnya Bapak Ibu. Tidak sembarangan terjadi. Insya Allah nanti kita bahas khusus tentang bencana alam. Saya butuh waktu 2 jam untuk membahas tentang bencana alam saja. Karena bencana alam ada yang naturally, ada yang human made. Jangan salah Bapak Ibu, hari ini ada sekelompok orang, there is some people behind the scan, they can create the weather control, they can create earthquake, and itulah Bapak Ibu sekalian ya. Banyak data-data saya dapatkan Bapak Ibu. Ngeri sekali di akhir zaman ini, ada sekelompok orang yang bisa menciptakan gempa bumi, bisa menciptakan tsunami. Bahkan tsunami Aceh 2004, Desember 2004, tsunami Jepang 2011, saya tidak yakin itu naturally, tidak. Tapi itu human made, ya. Kenapa demikian? Ada sebuah alat yang bernama HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project. Dulu digunakan oleh Amerika untuk menciptakan Iron Dome demi menghalangi rudal-rudal Rusia. Sehingga ketika kena sama hologram itu meledak di langit tidak sampai jatuh. Sekarang direkayasa menjadi alat yang multifungsi. Bisa menciptakan bencana alam buatan. Saya tidak bicara tanpa fakta. Datanya saya kumpulkan dari seluruh dunia Bapak Ibu. Halo? Jamaah? Araya itu? Kemudian tugas yang kelima dan ini juga penting adalah tugas yang sebentar lagi akan terjadi. Apa itu akan dilaksanakan? Mengislahkan Imam Mahdi. Ya, karena Islam ini akan bangkit sebelum hari kiamat. Tersisa sekali lagi kebangkitan Islam Bapak Ibu. Sebelum hari kiamat. Dan ini adalah berita gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah akan dilahirkan, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Syekh Syahid rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah yang dinikulkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarafari hafizahullah, penulis Sirah Nabawiyah bestseller di dunia ini. Itu dinukilkan kisah dari Syekh Sa'id rahimahullah, di mana Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW berkata radhiyallahu anha, "Lama wulidtu Muhammadan qabla an akhrajahu min farji, kharajat min farji nur tusawwaru alayya kaifa jimali biladi Syam." Ketika aku akan melahirkan Muhammad anakku, putraku,
Sebelum dia keluar dari kehormatanku, dari rahimku, keluar dulu cahaya dari kehormatanku yang menggambarkan ke dinding rumahku bagaimana indahnya bumi Syam, bumi Palestina. Apa maksudnya itu? Rasulullah belum di detik-detik Rasul akan lahir, sebelum beliau keluar dari rahim ibundanya, itu keluar dulu cahaya. Di mana cahaya itu menyorot ke dinding seperti infokus ini memperlihatkan kepada beliau, kepada ibunda Siti Aminah bagaimana indahnya bumi Syam. Ini artinya mukjizat khusus dengan lahirnya Rasulullah bagi umat manusia adalah kembalinya bumi Syam aman, damai dan tentram. Dan jika itu terjadi Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? Kiamat lebih dekat kepada kalian wahai manusia ketimbang pundak dengan kepala kita. Jadi kalau nanti Palestina aman, Masjidil Aqsa kembali kepada kita, dan DKM Masjid Ar-Ruhiyat menjadi DKM Masjidil Aqsa, itu tanda kiamat telah dekat Bapak Ibu. Jadi mau pilih mana? Mau pilih seperti sekarang saja, Palestina dijajah Yahudi, Masjidil Aqsa dipegang Yahudi, tapi kiamat jauh kene. Atau pilih Palestina merdeka dan kiamat telah dekat. Pilih yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu ya dirahmati Allah. Baik. Jadi siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Nah, malaikat Jibril tadi. Dan malaikat Jibril ini makhluk Allah yang paling besar. Ya, Rasulullah bercerita tentang malaikat Jibril, kana li Jibril 600 janah. Adalah malaikat Jibril makhluk Allah yang punya 600 sayap. Kebayang tuh Bapak Ibu, sayap nak jangjang nak aya genep ratus eta nyangsang di mana? Coba. Kebayang genep ratus sayap nak nyangsang di mana tuh? Jadi malaikat Jibril punya 600 sayap. Wa minha janahani la yuksiruhuma ila fi lailatul qadr. Dari 600 sayap tadi ada 2 sayap yang tidak dibentangkan kecuali saat Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yunshiruhuma, dan apabila 2 sayap itu dibentangkan, fayuzawijan al-masyriq wal maghriba, maka ufuk timur dan ufuk barat tertutup oleh 2 sayap tadi. Allahu Akbar. Itulah kenapa ketika Lailatul Qadar terjadi, langit bersih Safiatul Bahjah, tidak ada bintang, tidak ada awan, tidak ada angin, karena Jibril kerenguliat. Terbayang gedenya Jibril, terbayang besarnya Jibril Bapak Ibu, luar biasa. Tapi sehebat itu pun malaikat Jibril, sombongnya Yahudi, Jibril musuh kami. Innahu aduwwun lana ya Muhammad. Kepada Rasulullah, Yahudi berkata di Madinah, itu musuh kami. Kebayang Jibril dianggap musuh, komo orang Palestina, komo orang Jiwastra. Coba ya dirahmati Allah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kamu umruka? Jibril, berapa umurmu Jibril? Hakikatan la adri kamu umur ya Rasulullah. Sebetulnya aku tidak tahu berapa umurku ya Rasulullah. Lakinnani ra'aitu najman fis sama ajmalu najmin fis sama. Tapi aku selalu suka melihat ada satu bintang yang sangat indah di langit. Tidak ada bintang yang lebih indah dari bintang ini. Wa huwa yazharu alayya ala kulli ra'si 70,000 sanah. Maratan wahidah. Bintang ini muncul kepadaku setiap 70.000 tahun sekali. Bintang ini terlihat indah ditatap oleh malaikat Jibril, dipoto, ceprek, disimpan di memori, jadi aksesoris. Hilang 70.000 tahun berikutnya muncul lagi, hilang 70.000 tahun berikutnya muncul lagi. Wa qad ra'aituhu 70,000 marrat, dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Jamaah. Jamaah. Woi jamaah. Jadi berapa setidaknya usia malaikat Jibril? Jadi saat itu setidaknya malaikat Jibril berapa tahun usianya? 70.000 kali 70.000 berapa? Sekian dan terima kasih. Lobating nolna. Jadi setidaknya malaikat Jibril sudah hidup 4.900.000.000 tahun. Kabayang ke orang Bapak Ibu? 4.800.000.000 tahun. Urang sabaraha persena?
0,000000000 sekian. Luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah sambil tersenyum bertanya lagi, ya Jibril. Jibril, atadri ma dalikan najm? Kamu tahu enggak Jibril, bintang yang kau lihat itu siapa? Allahu a'lam wa rasuluhu ya'lam. Jibril, innahu ana Jibril. Innahu ana. Jibril, bintang yang kau lihat itu saya. Itu saya Jibril. Innahu ana Nur Muhammad. Itu saya, itu Nur Muhammad. Aku Jibril. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, Rasulullah sudah ada, Bapak Ibu. Rasulullah sudah ada. Jadi duluan mana Rasulullah dengan malaikat Jibril? Lalu siapa yang pertama Allah ciptakan? Nabi Adam. Nabi Adam. Baik. Riwayat yang kedua di dalam kitab Qasasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah, dalam bab kisah Nabi Adam. Lamma khalaqallahu Adama mubasharatan biyadayhi. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kedua tangannya, dengan kekuasaannya. Disebutkan tangan Allah jangan digambarkan seperti tangan kita. Syirik. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia. Fayaqbu bi kalimati min ruhi ila jasadi Adam. Lalu Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam. Fa bi kalimatihi, maka dengan kalimat Allah kun fayakun, Yahya Adam alaihi salatu wasalam. Nabi Adam hidup, berubah menjadi manusia. Begini cara manusia dilahirkan pertama kali. Jadi tidak melalui proses evolusi, Bapak Ibu. Bohong teori Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Saya tidak percaya. Ada teori evolusi katanya. Manusia lahir dari evolusi primata. Ya, orang teh lahir tina monyet. Ya, piraku orang tina monyet. Kalau kita lahir dari monyet, kenapa di kebun binatang masih ada monyet sekarang? Nah, di leuweung aya keneh monyet. Kenapa mereka tidak berevolusi, Bapak Ibu? Mungkin cuma Darwin saja yang lahir dari proses evolusi. Ya, ada banyak teori ya tentang itu. Ada teori biogenesis dan sebagainya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jantung berdetak. Darah mengalir, Nabi Adam hidup. Paru-paru berespirasi, oksigen masuk dari hidung ke kerongkongan, ke paru-paru. Nabi Adam bersin. Ya. Orang Ciwastra kumaha bersina? Oh gitu ya. Benten siga orang ujung berung ya. Orang ujung berung mah bersina Hasyim. Orang ujung berung. Nabi Adam bersin. Begitu bersin, ucapan pertama yang keluar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kagum malaikat, baru hidup sudah memuji Allah. Yarhamukallah ya Adam, kata Jibril. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, kata Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, tampak arsy Allah sangat indah, megah luar biasa. Bergetar badan malaikat Jibril, Nabi Adam, badan Nabi Adam bergetar. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tampak pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arsy Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah terbentang dua kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah SAW sudah tertulis di arsy Allah. Nabi Adam belum ada. Alam langit dan bumi saja belum diciptakan. Nama Rasulullah sudah ada di arsy Allah. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Halo? Kamarana itu jamaah kudu nangtung sugannya. Jamaah. Jadi siapa yang Allah ciptakan pertama kali? Rasulullah SAW. Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah lahirkan secara fisik, bukan yang pertama diciptakan. Nabi Adam adalah manusia yang beri Allah kehormatan mengawali peradaban manusia. Starting point untuk human civilization. Adapun Rasulullah SAW diciptakan pertama kali, tapi dilahirkannya di akhir zaman. Kenapa dilahirkan di akhir zaman kalau pertama kali diciptakan? Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil, betul? Hayatuna hadhi asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini pertarungan antara benar dan salah. Berbicara pertarungan,
Pasti ada babak yang ditunggu-tunggu, betul? Bukan babak penyisihan, bukan semifinal, tapi babak final yang ditunggu-tunggu. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau babak final menentukan yang menang dan yang kalah, berarti pemain yang turunkan adalah pemain yang terbaik. Rasulullah SAW, makhluk Allah yang terbaik, diciptakan pertama kali, dilahirkan di babak final pertarungan antara hak dan batil untuk membuktikan kualitas beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Itu jamaah. Maka pemimpin umat manusia bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku pemimpin umat manusia nanti di hari kiamat. Bukan Nabi Adam. Aku pemimpin umat manusia. Wa ana awwalu ma yunshaqqu alaihil qabr yaumal ba'ats. Dan aku adalah manusia pertama yang terbelah kuburnya nanti dia di hari kebangkitan. Wa awwalu syafin allati tujana syafa'atuh. Dan aku adalah orang pertama, pemberi syafaat pertama yang diizinkan dan diterima syafaatnya. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita. Beliau adalah Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul Allah. Apabila ada Nabi hidup di zaman Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, datang menjadi umat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah, saya baru membuka kajian. Ini udah jam 11 kurang seperempat ini. Jamaah, lanjut ya. Zuhur jam berapa? Jam 1. Waktu Indonesia bagian selatan gitu ya, bagian di selatan. Bapak Ibu rahmati Allah, saya baru pulang jam 11 malam tadi, tablik akbar di Bancai Bapak Ibu. Juga sama Maulid Nabi dan merayakan HUT Kota Bandung. Sampai di rumah jam 11 lebih, jam 12 lebih kami setengah 1 baru bisa tidur Bapak Ibu. Jadi pohon mapunten itu kami baluang kene Bapak Ibu nya. Tapi aika tinggal kadimar ada glowing gitu. Kadir ada harerang. Jamaah masih bersama saya. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Halo? Sampai mana tadi? Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Begini, ada kisah menarik ini. Umar bin Khattab itu ketika di Madinah bersahabat dengan orang Yahudi Quraizah. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah. Itu 3 kabilah Yahudi, tidak kesubuh Yahudi yang ada di Madinah. Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Bani Quraizah bersekutu dengan orang Arab Aus di Madinah. Dan Bani Nadir dan Qainuqa bersekutu dengan Bani Khazraj dari bangsa Arab di Madinah. Nah, Umar bersahabat dengan orang Yahudi ahli kitab yang hafal Taurat. Umar meminta kepada orang Yahudi ini agar dituliskan beberapa petikan ayat Taurat. Di antara ayat Taurat yang dituliskan untuk Umar adalah firman Allah dalam Taurat. Ini bunyi firman Allah dalam Taurat. Allah berfirman dalam Taurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa nushida wa man lam yu'min bih fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu Taurat. Inni ba'isun, sesungguhnya aku akan mengutus min waladi Ismail, dari keturunan Ismail, nabiyan, seorang nabi. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nama Rasulullah banyak, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Yasin, ada Mustafa dan sebagainya. Man amana bihi, siapa yang beriman kepada Ahmad Muhammad, faqad ihtada wa rusyida, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuklah dia sampai hari kiamat. Itu salah satu ayat Taurat yang dituliskan untuk Umar bin Khattab. 3 lembar tuh diberikan. Umar, ini Tauratnya untuk kamu. Bro, thank you bro. Makasih banyak bro. Saya ingin ke Rasulullah. Akan saya tunjukkan pada Rasulullah SAW. Pergilah Umar menghadap Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah Umar berkata, Ya Rasulullah, qad laqaitu bi ahin min Quraizah. Fasa'atuhu ayyaktuba li jawami ma'ad Taurat indah.
Ya Rasul, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraisyah. Dia hafal Taurat. Aku minta dia menuliskan beberapa petikan ayat Taurat untukku. Boleh aku perlihatkan pada anda? Sama Umar dikasihkan ke Rasulullah. Sama Rasulullah diambil. Umar senang memberikan petikan Taurat kepada Rasulullah. Dikira Umar Rasulullah senang. Pada Rasulullah tersinggung dengan perbuatan Umar. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Semua wahyu Allah Rasulullah tahu, hafal Bapak Ibu. Kok Taurat? Seperti Bapak Ibu di sini hafal Al-Quran kan? Saya dapat laporan dari Pak DKM, dari Pak Nurul Pak Haji Zul Azmi dan juga dari Pak RW, katanya di sini hafal Quran. Betul Bu? Hafal berapa juz Bu? Hafal 30 juz apa juz 30? 30 juz atau juz 30? Oh beda sedikit Bu, nggak apa-apa lah. Juz 30 sama 30 juz beda sedikit. Betul. Nah, dikira Umar Rasulullah senang, ternyata Rasulullah tersinggung. Merah wajah Rasulullah SAW. Ihmarat wajhu wa'inah. Tersinggung Rasulullah dan perbuatan Umar. Maka apa kata Umar? Umar tidak sadar. Umar balik badan ke para sahabat. Tebak pesona Umar rajin. Taurat diberikan pada Rasul Umar. Sabit bin Abdillah nyenggol Umar. Ya Umar, afala tara ma biwaji Rasulillah. Hek sia Umar tingali pementeng Rasul. Ambak sia ka ente. Ari ente kunaon atuh? Umar begitu melihat Rasulullah SAW kaget. Allahu Akbar, betul Rasulullah tersinggung. Rasulullah tidak menerima perbuatannya. Maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil Muhammadin nabiyya, wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah SAW naik mimbar. Maka di mimbar Rasulullah menegaskan arti kehadiran beliau di alam semesta ini. Rasulullah menegaskan kedudukan beliau dibandingkan dengan semua Nabi dan Rasul. Lau asbaha Musa fikum. Andai kata Musa pagi ini ada di tengah-tengah kalian. Lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya. Kalian meninggalkan aku di sini sendirian. La dolaltum. Sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kok bisa dikatakan sesat mengikuti Nabi Musa dan Taurat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Betul. Lalu kenapa dikatakan sesat? Karena semua Nabi dan Rasul ternyata sudah Allah ambil sumpahnya. Quran surat Ali Imran 8182. Ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada semua Nabi dan Rasul. Aku sudah berikan kitab wahyuku kepada kalian. Dan aku pun sudah mengajarkan hikmah kepada kalian. Agar kalian faham tentang kitab itu. Jika nanti datang nabiku yang paling aku cintai. Kekasihku Muhammad. Kalian akan menolong dan beriman padanya? Bala ya Rab. Akrarna. Kami terima ya Allah. Qalu bala. Ishhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikan. Aku menyaksikan pada kalian. Jadi apabila ada Nabi dan Rasul, kapan siapapun dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, jika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya dan bergabung menjadi umat Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Inilah mulianya Rasulullah SAW. Maka jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Itulah kenapa ketika nanti Nabi Isa turun ke muka bumi, beliau tidak akan menjadi imam solat. Saat itu solatnya solat subuh. Seterangan pada jamaah saat itu, inilah trek rute yang akan dilalui Nabi Isa ketika Nabi Isa nanti turun kembali. Jamaah, Nabi Isa masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup. Ada di mana sekarang? Ada di Ciwastra. Nabi Isa ada di sisi Allah, sedang tidur, bukan di langit ketujuh, bukan, di sisi Allah. Quran surat Ali Imran ayat 55. Allah terangkan itu. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Al-ayah.
Ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman kepada Isa, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau. Aku akan mengangkatmu ke sisiku. Aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul dan menang atas orang-orang kafir sampai hari kiamat." Jadi Nabi Isa satu diwafatkan Allah. Kedua dia angkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa sedang wafat di sisi Allah. Pertanyaan saya, apa arti wafat? Apa arti wafat? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat. Keadilan di negara kita. Bukan itu. Wafat itu mustarokah. Satu kata banyak arti. Bisa berarti mati, bisa berarti tidur. Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Berarti wafat dalam ayat surat ke-6 ayat ke-60 apa arti? Tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan Allah, diangkat ke sisinya. Jadi kalau ditanya Nabi Isa masih hidup, masih. Di mana sekarang? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Ustaz, maknya tidurna ribuan tahun. Kan ayana 2023, betul? Berarti sudah 2000 tahun Nabi Isa tidur. Betul. Kela tidurnya bukan di bahagia permai. Tidur ya di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah beda dengan satu hari di bumi. Kana miqdaru yaumihi ka alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Ayeuna 2023 di Ciwastra di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru tidur 2 hari di sisi Allah. Berubah tidak? Tidak. Insya Allah Nabi Isa akan turun nanti menjelang kebangkitan Islam. Tadi malam kami bahas sedikit singkat. Bapak Ibu, khusus nanti saya ingin di malam hari saja kalau kita ingin membahasnya. Ba'da Isya, agar waktunya panjang kita bahas detik-detik turunnya Nabi Isa. Nanti siapkan helipadnya Pak di sini Pak. Biar turun di Baitur Riyad. Nggak kebayang Nabi Isa turun Bapak Ibu. Ya, kemarin kami bahas dalam perjalanan kami meninggalkan Yerusalem. Jamaah ingin tahu Ustadz pohon gorkot kayak gimana. Nanti ketika kita keluar dari Yerusalem menuju ke Allenby Brides, kita akan lihat pohon gorkot, di mana orang Yahudi bersembunyi. Pohon gorkot diam saja tidak bicara, seperti daunnya panjang-panjang kayak lidi. Ya, dia memang merambat, menyebar sehingga orang bersembunyi pun tidak kelihatan. Itu orang Yahudi menanamnya di pinggir jalan Bapak Ibu. Jamaah, lanjut. Raya keneh itu. Kembali pada Rasulullah SAW Bapak Ibu. Jadi Rasulullah adalah manusia yang pertama diciptakan. Dan sekali lagi Rasulullah bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita, tetapi Rasulullah Nabi dan Rasul bagi semua umat manusia. Bapak Ibu, Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika, rubama huwa min halqik." Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu ya Allah. Rubama huwa min halqik. Pasti dia adalah makhlukmu yang terbaik. Itu kata Nabi Adam. Apa jawaban Allah? Ajal. Innahu khair halqi. Betul Adam, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Innahu habibi, dia kekasihku Adam. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Allahu Akbar jamaah. Allah menciptakan kita dengan sebab Allah mencintai Rasulullah SAW. Kenapa Allah menciptakan alam semesta? Karena Allah cinta sama Rasulullah SAW. Maka terkutuklah orang yang mencaci dan menghujat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, maka hadirnya Rasulullah ke alam semesta adalah karunia terbesar Allah kepada kita. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan terbesar dari Allah. Apa nikmat terbesar? Allah hadirkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Bapak Ibu, maka Allah tidak ridho di hari beliau lahir ada orang yang bikin onar di muka bumi. Ada kan kita mendengar kisahnya?
Ada seseorang penguasa di muka bumi yang kekuasaannya besar, dia bikin onar di hari Rasulullah dilahirkan. Betul? Kisah apa itu? Itu dia Pak, subhanallah. Ahsan tak Bapak, benar jawabannya. Bapak bisa dapat hadiah umroh gratis dari saya Pak. Ya, berangkat ketemu di Masjidil Haram Pak. Pulang ketemu di Cengkareng Pak. Gratis. Bapak Ibu rahmati Allah. Allah tidak ridho ada orang yang bikin onar di muka bumi di hari kelahiran Rasulullah SAW. Maka Allah binasakan dia sehabis-habisnya, dia dan pasukannya Bapak Ibu. Siapa dia? Abrahah dan pasukannya Bapak Ibu. Pasukan gajah, Ashabul Fil. Bapak Ibu, mungkin kisahnya tidak begitu banyak saya bahas karena kitabnya tebal segini Bapak Ibu. Gak mungkin satu pertemuan kita bahas Bapak Ibu ya. Kita bahas momen-momen terpentingnya saja dulu Bapak Ibu. Insya Allah lain waktu mudah-mudahan saya diundang lagi kemari. Kita bahas kembali materi Rasulullah SAW khusus dan juga kabar gembira Rasulullah tentang Indonesia. Pernahkah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Nantikan pembahasannya bersama saya, tetap bersama saya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Di Najran hidup seorang raja dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, besar kerajaannya, banyak pasukannya, dan dia ditakuti dan dipatuhi oleh rakyatnya. Dia bernama Abrahah, kerajaannya berdana di negeri Najran. Najran itu adalah perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Kalau Bapak Ibu ke Yaman melalui rute internasional yang zaman dulu sampai sekarang masih digunakan, itu Bapak Ibu akan melewati Najran. Nah, di Najran inilah tinggal Abrahah. Dia beragama Kristen, beragama Nasrani. Dia iri kepada Ka'bah dan Masjidil Haram. Dia iri kepada Mekah. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mekah setiap bulan, bahkan setahun sekali mereka ibadah haji. Sehingga per kapita ekonomi Mekah lebih maju daripada Najran. Maka dia iri. Maka kemudian dia berinisiatif untuk mengalahkan reputasi Mekah. Dia bangun fayubna kanisatan kabirah. Dia membangun gereja yang besar. Dan untuk menandingi Masjidil Haram. Kemudian untuk menandingi Ka'bah, dia bangun altar yang lebih mewah daripada Ka'bah. Tujuannya apa? Agar orang-orang datang ke Najran, tidak ke Mekah. Gak tanggung-tanggung dia. Dia gelontorkan dana besar. Kurang dananya, pinjam ke negara sebelah. Ke negara tirai bambu. Untuk membangun infrastruktur Najran. Betul? Dia bangunlah gereja besar. Tapi kalau masjid kita insya Allah tidak mesti ke negara bambu ya. Bapak Ibu tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Zul Azmi tentang juga Pak RW tentang rencana pembangunan masjid kita ini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya ucapkan syukur alhamdulillah Bapak Ibu selamat, yang depan sudah terbeli. Bapak Ibu ini aset terbesar kita. Alhamdulillah Allah berikan satu kesempatan untuk meraih pahala terbesar Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh sesepuh kita Pak Haji Dadang tentang keutamaan bersedekah Bapak Ibu. Saya ingin sekali cerita tentang sedekah, tapi saya butuh waktu banyak Bapak Ibu untuk sedekah. Saya bicara fakta Bapak Ibu tentang apa yang terjadi di alam kubur ketika seseorang bersedekah di jalan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Wajahnya tersenyum, bertahun-tahun di kubur, jasadnya masih utuh. Bahkan saat dia meninggal pun luar biasa tersenyumnya. Nanti kita perlihatkan wajahnya seperti apa dia tersenyumnya. Itu ketika dia sedekah, apalagi untuk masjid. Ya.
Cara cerdas untuk mengelola harta kita adalah wakaf. Kita sudah wafat, tapi pahala terus numpuk di rekening catatan pahala kita. Kenapa? Karena harta kita menjadi bagian dari masjid yang digunakan untuk menyembah Allah. Gak kebayang investasinya. Setiap hari mengalir terus ke rekening kita. Oh, kitanya sudah tidak ada. Selama masjid itu berdiri dan digunakan sholat, maka selama itu pahalanya ngalir. Eta rekening terus skandal dah. Inilah cara cerdas mengelola harta. Jamaah, ya alhamdulillah ya, ada kesempatan untuk kita berwakaf untuk meraih pahala yang mengalir pahalanya sampai ke surga. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan fil ardi, banallahu baitan mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, Allah bangunkan istana di surganya. Subhanallah. Jamaah. Halo. Kemana? Nah itu kan gelisah karek jam 11. Bu, mau masuk surga? Mau punya istana di surga? Kita bangun mesinnya ya Bu ya. Bu, bapaknya punya banyak uang kan Bu? Ambil Bu di dompetnya Bu. Tapi izin dulu sama bapak. Pak, buat wakaf ya ke masjid ya. Insya Allah saya percaya Allah berikan kesempatan rezeki yang lapang untuk jamaah masjid ini. Dan mudah-mudahan didatangkan pula investor yang mau ikut membantu. Ya kurang lebih 5 miliar Pak ya anggarannya. Insya Allah lah saya percaya Bapak Ibu sekalian. Masjid ini akan cepat pembangunannya. Saya doakan mudah-mudahan Allah permudah. Amin. Nah Bapak Ibu rahmati Allah. Sudah dibangun gereja yang besar. Sudah dibangun altar yang indah dan megah. Infrastruktur sudah dibangun. Bahkan jalan tol pun sudah dibangun. Ada tol langit, tol laut dan tol darat. Agar orang-orang datang berkunjung ke Najran, tidak peduli berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Ternyata tetap Najran sepi. Sepi pendukung. Tetap orang datang ke Jakarta, tidak ke Kalimantan. Keceletot saya. Murka tuh Abraha. Kurang ajar nih orang-orang manusia. Kalau begitu, akan aku hancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram agar manusia tidak datang ke sana. Allahu Akbar. Murka Abraha. Dan tidak tanggung-tanggung, dia serius dengan rencananya. Tidak tanggung-tanggung, 70.000 pasukan gajah dia bawa untuk menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Berita ini sampai ke penduduk Mekah. Galau penduduk Mekah. Ketakutan penduduk Mekah. Allah kumaha gitu. Wailun lana halakatun alaina, celaka kita. Hancur kita, tamat riwayat kita, kata penduduk Mekah. Datang mereka berbondong-bondong kepada pemimpin Mekah. Saat itu yang memimpin Mekah siapa? Kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, qad samita li anna abra wa jududah ya'tunana linuhlikuna وليهلكوننا ويهلكوا هذا البيت وهذا المسجد الحرام فماذا ستفعل يا أميرنا أنت قائدنا. Hei Abdul Muttalib, Anda sudah mendengar berita kalau Abraha dan pasukannya 70.000 pasukan gajah datang akan menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram, akan menghancurkan Mekah ini. Tamat riwayat kita. Apa yang akan Anda lakukan? Tolong lakukan, selamatkan kami. Anda pemimpin kami. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi, kehebatan Abdul Muttalib sebagai pemimpin diuji saat itu. Luar biasa Abdul Muttalib. Beliau faham bagaimana kesedihan dan ketakutan rakyatnya. Maka beliau manage ketakutan ini dengan kemampuan yang beliau miliki. Luar biasa, memang hebat Abdul Muttalib. Beliau faham rakyatnya dalam kecemasan yang sangat. Ada neo-imperialisme datang menghantam Mekah. Maka apa yang terjadi? Abdul Muttalib memberikan orasi yang sangat menyentuh hati dan meyakinkan penduduk Mekah. Dengan orasi singkat tanpa teks, Bapak Ibu. Abdul Muttalib mengatakan, "Ya ahlal Makkah, ma yuridu Abraha wa junudah illa hadal bait baitullah Ka'bah wa hadal masjid Masjidil Haram. Laisa buyutana. Inna nahnu aminun
Inna nahnu aminin. Inna nahnu aminun. Wahai penduduk Mekah, tidak ada yang diinginkan Abraha dan pasukannya melainkan Ka'bah. Ka'bah ini dan Masjidil Haram, bukan rumah-rumah kita. Rumah kita aman, Abraha gak ada urusan sama rumah kita. Yang diinginkan dihancurkannya adalah Ka'bah dan Masjidil Haram. Lah Ka'bah Masjidil Haram punya siapa? Punya Allah. Mereka, dia dan pasukannya berurusan dengan Allah, tidak berurusan dengan kita. Kita aman. Luar biasa ini. Wal'an udkhulu buyutakum washhadu ma sayaf'alullahu lahum. Sekarang masuk kalian ke rumah-rumah kalian dan saksikan apa yang Allah lakukan untuk menyambut Abraha dan pasukannya. Allahu Akbar. Inilah hebatnya Abdul Muthalib, Bapak Ibu. Kita membutuhkan pemimpin semacam ini, Bapak Ibu, untuk menjaga kedaulatan NKRI di mata dunia, betul? Kedaulatan bangsa kita sekarang sedang diuji, Bapak Ibu. Betul? Rongrongan geopolitik di tanah air kita ini sangat berat, Bapak Ibu sekalian. Ya, qadarullah, saya bertemu dengan beberapa pejabat belakangan ini. Hampir bertemu dengan Pak Prabowo, sudah bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, bahkan di Medan saya bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Pertama kali beliau keluar dari Jakarta, itu ketemu dengan kami di Medan. Sayang sekali saya tidak banyak berbicara dengan Pak Anies tentang bagaimana wacana politik nasional ke depan. Kalau ada waktu saya ingin sekali curhat sama beliau. Saya sebagai warga negara Indonesia dan juga saya sebagai seorang penceramah. Tong tarik ting, Pak, bisa bukan singgung. Tapi sayang sekali Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, kita sedang diuji dengan ujian besar Bapak Ibu sekalian. Allah sedang menguji bangsa kita. Kenapa demikian? Ada PR besar yang Allah tidak berikan pada bangsa lain. Hanya Allah berikan pada bangsa kita. Orang-orang barat menyebut Indonesia is the next Turkey. Indonesia adalah Turki berikutnya. Banyak negara ketakutan jika Indonesia bangkit Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena panji kebangkitan Islam berikutnya akan jatuh ke tangan kita. Betulkah demikian? Masih ada waktu? Nanti di akhir saya perlihatkan hadisnya. Pernahkah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Nanti saya perlihatkan hadisnya. Dan saya tanyakan langsung pada guru-guru saya langsung di negara mereka. Dan apa jawaban mereka? Bikin saya menangis Bapak. Dan bikin saya bangga menjadi seorang Indonesia. Halo? Lanjut? Araya kene sih? Bapak Ibu, sekalipun Abdul Muthalib berhasil meyakinkan rakyatnya penduduk Mekah, dia masih galau. Karena dia takut gak kebayang Bapak Ibu, 70.000 pasukan gajah. Dia takut Ka'bah hancur. Hancur Ka'bah dan Masjidil Haram hancur. Dia tidak mau reputasinya akan hancur di hadapan Allah. Berabad-abad dari nenek moyangnya sampai hari itu dia tidak pernah ada yang berhasil menyentuh Ka'bah. Tapi sekarang Abraha tidak main-main. Dia bukan tandingannya. Bapak Ibu, luar biasa. Lahirnya Rasulullah SAW baru mau dilahirkan saja. Kelahiran Rasulullah sudah memberikan pelajaran besar bagi umat manusia di alam semesta. Pelajaran yang sangat berharga bagi keselamatan kita dunia akhirat. Pelajaran tauhid, tauhid rububiyah. Al-i'tiqadu li anna Allah azza wa jalla rabbul alamin. Khaliqu kulli syai' fil alam. Al-muhyi wal mumit wa yarzuqu man yasha wa yaf'alu ma yurid. Pelajaran tentang Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang menggenggam jiwa alam semesta, menghidupkan, mematikan dan memberikan rezeki pada siapa yang diinginkan dan dikehendaki dan juga melakukan apa yang diinginkannya. Pelajaran tauhid ini lahir berdasarkan lahirnya Rasulullah SAW. Demikianlah mulianya Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Di Ka'bah beliau curhat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbal Ka'bata, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, Engkau telah menyaksikan ya Allah, sejak nenek moyang kami sampai hari ini kami menjaga Ka'bah ini, tidak akan ada yang berhasil, tidak ada yang berhasil menyentuh Ka'bah dan masjid kami ini. Kami korbankan dan kami kerahkan apapun yang kami mampu untuk menjaga dan melindunginya. Tapi kali ini ya Allah, aku jujur di hadapanmu.
Bagimu dia Abraha dan pasukannya tidak ada artinya. Tapi bagi kami besar ya Allah. Kemampuan yang kami miliki tidak ada artinya tanpa pertolongan-Mu ya Rabb. Engkau adalah kausa prima kami ya Allah. Maka turunkan pertolongan-Mu ya Rabb. Abraha bukan tandingan kami. Betul Bapak Ibu? Bukan tandingan kita kan? Gus datang di mana-mana. Gus lobat di mana-mana Bapak Ibu. Betul? Bukan tandingan kita. Karek nyampurkan kayak jadi dibahas. Udah Bapak Ibu coba. Kita lagi kajian. Jamaah lanjut. Maka Abdul Muthalib menyerahkan, ya Allah, aku serahkan urusan Abraha dan pasukannya kepada Engkau ya Allah. Yang mereka inginkan rumahmu ini dan masjidmu ini ya Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Maha melihat apa yang dilakukan Abraha dan pasukannya, Maha mendengar keluh kesah dan jeritan ketakutan dari penduduk Mekah. Allah jawab tuh doanya Abdul Muthalib. Apa jawaban dari Allah? Allah kirimkan skuadron ababil, bukan F-16. Skuadron ababil dan membawa batu sijil, bukan bom nuklir, bukan, tapi batu sijil. Luar biasa. Ya. Allah Maha mendengar. Bapak Ibu, Allah yang melakukan itu adalah Allah yang kita sembah di masjid ini. Betul? Maka jangan hilang keyakinan ini. Bahwa selama kita masih ada, Allah akan tetap bersama kita. Betul? Maka jangan takut kepada manusia. Sehebat apapun dia. Selama Allah bersama kita, kita tetap akan aman. Amin. Allahu Akbar. Lanjut jamaah. Setara runduh sih kan apa itu? Ini bagi setara repeat matanya. Jemaah rahmati Allah, inilah jawaban Allah bagi Abdul Muthalib dan penduduk Mekah. Rahmat Allah di atas Nabi serta ahli dan keluarga yang lain lam orang yang ikut yang semua ma'bud Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Muhammad ya habibi neprehkamo baulati yang haloh lagi tajam mesir tapak kaki. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, apa yang kurang dari Abraha Bapak Ibu? Dia punya segalanya. Kekuasaan dia punya, pasukan besar dia punya, materi besar banyak dia punya. Tapi yakini Bapak Ibu, manusia tetap manusia, sehebat apapun dia. Betul Bapak Ibu? Dan Allah ciptakan manusia bukan untuk menjadi Tuhan, tapi untuk menjadi hamba. Hamba Tuhan. Sehebat apapun Abraha, dia punya titik kelemahan. Sehebat apapun penguasa di dunia, dia punya titik kelemahan. Yang kelemahan ini harusnya dikuatkan oleh rakyatnya, bukan untuk menjadi bahan untuk dia dijatuhkan. Tidak Bapak Ibu. Begitu pula kelebihan penguasa, harusnya digunakan untuk melindungi rakyatnya. Melindungi kedaulatannya di mana dia berkuasa. Kelemahan Abraha di sini adalah dia tidak tahu arti Mekah bagi alam semesta. Dia tidak tahu nilai Mekah di muka bumi. Dan itulah titik kehancuran Abraha. Sebagaimana bangsa lain yang akan menjajah Indonesia lagi, mereka tidak tahu arti merah putih bagi Rasulullah SAW. Halo?
Jemaah, materi kita mulai panas ini. Karena di luar makin panas Bapak Ibu. Jemaah yang dirahmati Allah. Inilah kelemahan Abraha. Dia tidak tahu arti Mekah di muka bumi. Ya, Bapak Ibu. Inilah yang dipahami oleh gajah-gajah dan kuda-kuda yang ditumpangi pasukannya. Gajah semuanya berkata, "Wailun laka ya Abraha wa junudak." Terkutuk engkau Abraha dan pasukanmu. Kalian kira kami berani mengotori kesucian Mekah? Ini adalah makom Tuhan kami di muka bumi. Masuk kami ke sana berarti kami mengotori kesucian Tuhan kami. Terkutuk kau Abraha dan pasukannya. Maka gajahnya ngamuk tuh. Kenapa demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas pertama yang Allah berikan pada Nabi Adam ketika Nabi Adam turun dari surga ke dunia adalah membangun Masjidil Haram datang dari Nepal. Karena Nabi Adam turun di Nepal Bapak Ibu. Allah turunkan Nabi Adam dalam keadaan pingsan, bongkahan tanah surga itu diambil, di atasnya ada Nabi Adam dalam keadaan pingsan, dijatuhkan fi makanin ala fawqal ard di Nepal, Hindalaya, di puncak bumi tertinggi. Nepal kan? Hindustan, Mount Everest. Siti Hawa dalam keadaan pingsan, tanahnya diambil Allah, dibelah, kemudian dijatuhkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa jatuh disebut Jeddah. Adapun iblis, Allah kutuk dia dalam bentuk seekor ular besar, bersayap, punya tanduk, bisa mengeluarkan api, punya kaki dan tangan dan bisa berbicara. Ular apa? Itu sejarah ular naga di muka bumi pertama kali. Kabayang Bapak Ibu, dengan satu naga iblis bumi gonjang ganjing. Indonesia salah apa nagana? Lebih gonjang ganjing di. Betul. Iblis wae hiji geus gonjang ganjing komo ieu salapan. Tapi konon katanya ada 10 naga di Indonesia. Cuma yang ke-10 naganya baik. Dia sudah hijrah. Dia bagi-bagi sembako dan peduli kepada rakyat. Dia tinggal di Sumatera Utara. Naga apa? Naga Bonar. Naga Bonar. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Tugas pertama yang Allah berikan pada Nabi Adam setelah 100 tahun berada di muka bumi, ini tugas pertama. Kabayang Bapak Ibu, uji kelayakan dari Allah untuk Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi adalah dipisahkan dari Siti Hawa 100 tahun. Kabayang pisah jeung istri 100 tahun. Kabayang Pak. Pak Haji ngalaman. Saya paling lama meninggalkan istri 2 bulan Bapak Ibu. Kalau stadium 5 2 bulan. Nabi Adam 100 tahun. Tugas pertama adalah membangun Masjidil Haram, memulai peradaban manusia di titik nol. Titik nol bumi adalah Mekah Mukarramah, bukan Greenwich. Bukan Greenwich, Mekah. Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatil mubarakah allati tusawi arsyahada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di muka bumi, di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arsku. Allahu Akbar. Inilah kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi sempat ceramah, rek diinjem tak Ka'bah ke Purwakarta. Ngela orang Sunda tekulu jauh hajina ke Mekah, cukup datang ke Purwakarta. Jadi mabrur hajina. Kang Deddy. Nah, Ka'bah bertaya di Mekah dikarenakan Mekah lurus dengan arsy Allah. Sucinya arsy Allah hadir di kota Mekah. Makanya Mekah suci sesuci arsy Allah, sehingga diberi nama tanah haram. Haram, suci sesuci arsy Allah. Maka Rasulullah menegaskan itu, inna hadzal balad haramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka tetap Mekah akan suci sesuci kesucian Allah di muka bumi sampai hari kiamat. Nah, itu yang tidak diketahui Abraha. Allah sudah memberlakukan mikot untuk siapapun yang mau umroh dan haji memasuki Mekah. Ada mikot Yalamlam dari Asia, ada mikot Qarnul Manazil dari Riyadh, ada Datu Irkin dari Irak, ada Al-Zulfaifah dari Madinah.
berani masuk ke sana mengotori sana, berurusan dengan Allah. Nah, ngamuk gajah dan kuda-kudanya, lari mereka, jatuh Abraha bahkan hampir diinjak-injak. Jamaah hormati Allah. Dan pasukan skuadron ababil dia membentuk formasi yang sangat presisi. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Muhammad ya habibi neprahkama ba'ula. Pasukan gajahnya ngamuk, gonjang-ganjing gajahnya sehingga Abraha pun jatuh dari sekedupnya. Dan dia pun hampir diinjak mati oleh gajahnya sendiri. Sementara di Ka'bah, Abdul Muthalib masih heran, Bapak Ibu. Berdoa meminta tolong kepada Allah. Allah menolongnya. Yang datang ke Mekah itu gajah, yang dikirim burung. Nyambung tidak Bapak Ibu? Nyambung tidak Bapak Ibu? Anu datang gajah, anu diutus burung. Menang mana gajah lawan burung? Allah perlihatkan bagaimana Allah menghinakan Abraha. Cukup dengan burung ababil, Allah musnahkan makhluk sombong di muka bumi yang bernama Abraha. Allahu Akbar. Tidak ada pelajaran tauhid yang demikian hebat dari hari lahirnya kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan kuasa Allah yang hadir dalam peristiwa Ashabil Fil, sehingga Allah abadikan dengan tinta emas di dalam wahyu Allah Al-Quranul Karim sepanjang zaman. Allah bisa saja menimpakan batu sijil langsung dari langit pada mereka, tapi tidak seperti itu. Terlalu mudah. Allah ingin lebih detail bagaimana Allah memusnahkan Abraha dan pasukannya. Dan Allah sudah menjanjikan tidak ada seorang pun yang selamat dari pasukan Abraha dan pasukannya. Maka itu burung turun dalam jarak yang lebih dekat. Selama batu sijil itu digigit burung, maka dia tidak terbakar. Betapapun dia bersentuhan dengan oksigen, karena dia dari kosmos luar, bukan dari kosmos bumi. Dan batu sijil itu ketika dia dijatuhkan, jatuh karena gravitasi bumi, ketika bersentuhan dengan udara terbakar dia. Dan ketika batu itu terbakar dalam jarak seperti itu, dia akan meleleh menjadi air. Karena kalau dijatuhkan dari langit itu akan menguap, maka dalam bentuk cair itu jatuh menimpa Abraha dan pasukannya dan menyala. Ketika dihapus begitu diusap, bukannya mati tapi menyebar. Dan membakarnya tidak menyala-nyala, tapi seperti ruhai. Seperti ruhai, ruhai bahasa Inggris nanti. Ruhak, mah bahasa Jerman atau Bu. Mun bahasa Inggrisnya naon? Dipretelin sedikit-sedikit. Bukannya mati malah meluas. Yang pertama dipretelin dagingnya, mereka menjerit-jerit dalam keadaan dipretelin dagingnya. Kulitnya habis dagingnya habis tulangnya. Sehingga mereka hancur menjadi debu. Dimakan dimakan dengan ruhai tadi seperti daun dimakan ulat. Subhanallah. Bisa saja Allah memusnahkan mereka dengan petir, dengan banjir. Bisa betul, habis mereka. Tapi tubuhnya jadi bangkai, akan menjadi wabah bagi Mekah kan? Belum selesai masalah. Tapi dengan cara begini selesai masalah Abraha dengan waktu singkat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini pelajaran berharga dari lahirnya rahmat bagi alam semesta Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya baru bicara kelahirannya ini. Udah 11:30 Bapak Ibu. Nanti ada seri 2 Bapak Ibu ya. Ada seri 2. Bersambung Bapak Ibu. Bapak Ibu ada batul, tapi saya ingin membahas nanti di akhir cinta Rasulullah kepada kita Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Azan zuhur jam berapa? 11.51. Alhamdulillah.
Oh, 11.41 Pak. Berarti ada waktu 11 menit. Mau tanya jawab atau lanjut? Masya Allah, semangat sekali ini Pak DKM. Luar biasa Pak. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka dalam waktu semalaman tulang mereka rapuh. Batu sijil tadi meleleh habis semua menjadi debu. Berikutnya ditiup angin habis tuh selesai. Abrah dan pasukan. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Bapak Ibu, Allah yang melakukan itu adalah Allah yang kita sembah hari ini. Betul? Allah yang kita sembah di masjid ini adalah Allah yang sama dengan apa yang menghancurkan Abrah dan pasukannya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah ada ketakutan kepada makhluk. Haram kita takut kepada makhluk. Sehebat apapun dia, hanya Allah yang berhak kita takuti. Ini adalah pelajaran berharga dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allah yang kaya. Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang terjadi tadi merupakan bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Maka cinta Allah ini diteruskan oleh Rasulullah SAW. Setelah pun beliau lahir, Allah kembali limpahkan rahmatnya berupa cintanya Rasulullah kepada kita. Allah menciptakan Rasulullah SAW, tanda Allah cinta kepada kita. Tapi lahirnya Rasulullah SAW pun, Rasulullah mencurahkan cintanya pun kepada kita. Sebagaimana Allah mencintai kita, Rasulullah pun membuktikan cinta Allah kepada kita dengan hadirnya beliau. Maka demi Allah, sepanjang beliau hidup, tidak pernah beliau mengurangi kecintaannya kepada kita. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Betapapun kita belum pernah bertemu dengan beliau. Jamaah, berikut ini ada fragmen bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Padahal kita belum pernah beliau jumpai. Betul? Boleh kita bahas? Kayaknya cerita ini sampai adzan zuhur tiba. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Suatu hari Bapak Ibu, suatu hari malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Kita tahu tadi malaikat Jibril besarnya luar biasa Bapak Ibu, betul? Alam semesta bisa digenggam sama malaikat Jibril saking besarnya. Tapi demi menghadapi nerakanya Allah, Jibril takut luar biasa. Padahal dia adalah makhluk yang besar luar biasa. Suatu hari Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah Jibril datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menyambut Jibril dengan ucapan salam yang hangat juga. Waalaikumsalam ya Jibril warahmatullahi alaik. Tapi Jibril datang dengan wajah penuh ketakutan dan kecemasan. Rasulullah heran. Mabika ya Jibril? Ada apa Jibril? Ra'aitu syai'an makruhan min wajhika ya Jibril. Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajahmu Jibril. Ada apa Jibril? Jibril berkata, ya Rasulullah, hari ini Allah sedang menyalakan api neraka. Bara api neraka sedang Allah nyalakan sehingga panas terasa oleh kami ya Rasulullah. Kami para malaikat di langit ketakutan ya Rasulullah. Saya sendiri bingung apa yang harus aku lakukan agar Allah berhenti menyalakan bara api neraka. Untung saya ingat kepada Anda ya Rasulullah. Anda adalah sumber kasih sayang Allah. Anda adalah sumber cinta Allah kepada alam semesta dan kepada kami makhluknya.
Jitu kali atabaruk bika ya Rasulullah. Aku datang untuk meminta berkah kepada Anda, wahai Rasulullah. Kiranya Anda bisa memintakan kepada Allah agar Allah berhenti menyalakan api neraka. Kami takut ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, Isra'li kaifa kanatin niran min nurillah min narillah. Jibril, emang neraka seperti apa Jibril? Ceritakan padaku Jibril. Ya Rasulullah, neraka itu ibarat sebuah lubang yang sangat dalam. Jika Anda memasuki neraka, maka lubang ini akan terasa tanpa ujung, tanpa tepi. Wahya mamlun binar, narun syadidah, dan dia penuh dengan api yang sangat dahsyat panasnya. Neraka ini bertingkat 7 tingkatan, di mana setiap tingkat ini memiliki api yang sangat panas dan tanpa ujung. Sengsaralah siapapun yang masuk ke dalamnya. Untuk siapa neraka-neraka itu disediakan Allah Jibril? Ya Rasulullah, neraka paling bawah Allah sediakan bagi makhluk penyembah bintang, bulan dan matahari. Di atasnya Allah sediakan bagi para penyembah bulan, para penyembah matahari. Di atasnya lagi Allah sediakan bagi bangsa Yahudi yang ingkar kepada Allah. Di atasnya lagi Allah sediakan bagi bangsa Nasrani yang ingkar kepada Nabi Isa AS. Terus Jibril ceritakan giliran tingkatan yang paling atas, tingkatan yang ke-7. Malaikat Jibril diam 1000 bahasa. Rasulullah menunggu Jibril menceritakan siapa penghuni neraka yang ke-7. Tapi Jibril tetap diam, tidak berkata-kata. Penasaran Rasulullah mendengar kata-kata Jibril, ditarik tubuh Jibril. Jibril, di mana sakata ya Jibril, di mana taskut? Kenapa kau diam Jibril? Ceritakan padaku, man ahlu sabi'ah, siapa penghuni neraka yang ke-7 Jibril? Malaikat Jibril tidak berkata-kata. Jibril pergi memalingkan badannya dari Rasulullah SAW. Tidak. Jibril diam, tidak mau berkata-kata. Rasulullah penasaran dan ditariknya Jibril. Jibril, mana halus sabiah? Mayan Isra'li Jibril. Jibril, siapa penghuni malik neraka yang ke-7? Ceritakan padaku. Berat bagi Jibril berkata, menceritakan siapa penghuni neraka yang ke-7. Penasaran sekali lagi Rasul menarik Jibril. Isra'li man ahlu sabiah. Ceritakan padaku, tolong Jibril, siapa penghuni neraka yang ke-7. Rasulullah takut itu adalah umatnya. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Dengan berat hati Jibril pun mengatakan, karena dipaksa oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ahlu sabiah ummatuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, penghuni neraka yang ke-7 itu adalah umat Anda ya Rasulullah. Demi Allah, mendengar Jibril mengatakan kalau penghuni neraka yang ke-7 adalah umatnya, Rasulullah pingsan pada Allah. Beliau pingsan, kaget mendengar Jibril mengatakan kalau penghuni neraka yang ke-7 itu adalah umatnya. Pingsan Rasulullah SAW. Jibril menunggu Rasulullah siuman. Sambil menangis Jibril berkata, ya Rasulullah, jitu kali atabaruk bika likallahu ya'tahi min yash'anun min narillah. Ya Rasulullah, aku datang untuk meminta berkah dari Anda, agar Anda meminta kepada Allah, Allah berhenti menyalakan api neraka.
Kami takut ya Rasulullah. Anda malah pingsan ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah. Kum ya Rasulullah. Lama Rasulullah tidak siuman. Begitu Rasulullah siuman, kembali Rasulullah menghampiri Jibril dan berkata, ya Jibril, hal ta'takid biqalik. Ana ahlu sabih ummati ya Jibril. Jibril, kau yakin dengan kata-katamu Jibril, bahwa penghuni neraka yang ketujuh itu adalah umatku? Ajal ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, umat Anda ya Rasulullah. Allahu Akbar. Pergi Rasulullah menghadap kepada Allah. Sujud Rasulullah kepada Allah. Merintih dengan sangat kepada Allah. Ya Rabb, ummati ya Rabb, harrirhum min narik. Ya Allah, umatku ya Allah, bebaskan mereka dari api neraka-Mu ya Allah. Jibril, limadha udhada ummati lila nisabiah ila nari sabiah. Jibril, kenapa umatku dimasukkan ke dalam neraka yang ketujuh? Man haula? Siapa Jibril? Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah? Apa kata Jibril? Humul ladzina yajtanibuna al-kaba'ira wa lam yathubu madam hayatihim hatta al-mamat. Ya Rasulullah, mereka adalah umatmu yang melakukan dosa besar. Mereka adalah pelaku-pelaku dosa besar yang tidak bertobat sampai matinya. Mereka lah penghuni neraka yang ketujuh itu ya Rasulullah. Bapak Ibu ya betul Allah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Kembali Rasulullah sujud kepada Allah, merintih dengan sangat, mengalir air mata Rasulullah SAW tanda cinta dan tidak rela umatnya seorang pun dimasukkan ke dalam neraka. 3 hari 3 malam beliau sujud kepada Allah. Bayangkan, tanpa makan, tanpa minum, tidak tidur, tidak istirahat, 3 hari 3 malam sujud kepada Allah, meminta agar Allah tidak memasukkan umatnya ke dalam neraka. Gerangan ceritakan kepada saya jamaah, adakah cinta yang lebih besar dari cinta Rasul kepada kita? Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa membangkitkan Rasulullah dari sujudnya tadi. Abu Bakar datang menghampiri rumah Rasul, mengetuk pintu Rasul. Udah ya Rasul, yakfi ya Rasul, kom ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, sudah. Allah mendengar Anda ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah. Bangun. Anda nanti sakit ya Rasulullah. Sedikit pun Abu Bakar tidak dipedulikan Rasulullah. Maka Abu Bakar pergi sambil menangis. Di jalan berhampiran dengan Umar bin Khattab. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Rasulullah. Datang Umar menghampiri Rasulullah pun sama. Umar pun tidak bisa membangunkan Rasulullah SAW. Pulang Umar, datang Salman. Salman berpikir Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa membangunkan Rasul, apalagi aku. Cuma adzan Bilal yang membangunkan Rasulullah SAW. Cuma sholat yang membuat Rasul bangun. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, sayang sekali waktunya memang sudah habis. Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu azan zuhur sudah tiba Bapak Ibu. Dan mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, cerita ini begitu panjang Bapak Ibu. Saya belum bercerita tentang detik-detik Rasulullah akan wafat meninggalkan kita. Saya tidak bisa menahan air mata saya ketika saya membaca sirah Rasulullah di saat beliau akan wafat Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu kembali. Nanti kita bahas kembali, kita lanjutkan kembali cerita indah bagaimana Rasulullah hidup di tengah-tengah umat manusia. Dan kabar gembira tentang siapakah umat yang sangat dirindukan Rasulullah. Ada sampai menjelang wafatnya, sebelum ketika nyawa sudah di dada, Rasulullah dengan terisak-isak menyebut kita, memanggil kita 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Dan itu adalah kita Bapak Ibu. Betulkah kita Bapak Ibu sekalian? Insya Allah nantikan episode berikutnya bersama saya di jam tayang berikut ini Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan Allah takdirkan kembali kita bertemu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah, bukan dari saya. Yang salah itu dari saya. Dan saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih DKM Masjid Baitur Ruhiyah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Setelah itu mohon izin kita berselawat untuk Rasulullah SAW sebagai adab dan cinta kita pada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك اللهم ya Allah karuniakanlah kepada kami untuk rasa cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada orang yang mencintaimu, cinta kepada Rasulullah SAW, dan karuniakanlah kepada kami cinta Rasulullah kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Rabb untuk selalu menghadirkan Rasulullah dalam hidup kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, hiasilah hari-hari kami sebagaimana kau hiasi hari-hari Rasulullah SAW. Istiqomahkan kami, istiqomahkan pijakan hati kami dalam ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan kau wafatkan kami ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, kami yakin, kami tahu bahwa kami sadar betapa banyak dosa telah kami lakukan. Jiwa kami kotor dengan dosa dan salah kami ya Allah. Tapi izinkan kami ya Rabb, izinkan walaupun hanya sekali saja ya Allah, hadirkan Rasulullah dalam hidup kami. Hadirkan Rasulullah dalam mimpi kami ya Allah walaupun cuma sekali. Kami puas jika pun kau cabut nyawa kami setelah itu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Izinkan pula kami ya Rabb, izinkan pula kami ya Allah. Engkau bahagiakan kami dengan syafaat Rasulullah SAW. Bahkan Engkau jadikan kami sebagai tetangga Rasulullah di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sampaikan salam kami kepada Bapak Ketua DKM. Semoga Allah diberikan kekuatan pada masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya kembali. Masjid ini sudah selesai Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.